atas return ya, expected return, sementara volatility kita jadikan ukuran untuk risiko ya. Nah, ini dua ukuran penting nih, sehingga kita punya dua ukuran yang biasa kita pakai untuk melakukan atau untuk menilai seberapa baik suatu kinerja dari suatu instrumen keuangan, yaitu rata-rata return-nya dan yang kedua risikonya. Ya, risikonya kita ukur dengan menggunakan volatility. Nah, jadi model ini nanti pada akhirnya akan berguna untuk situ ya. Jadi kita nggak cukup hanya memprediksi return-nya berapa, tapi kita juga harus memprediksi risikonya berapa. Ya, mestinya kan dua dua ukuran itu bergerak searah. Kalau misalkan ada kondisi di mana kebalikannya, return-nya jeblok tapi volatility-nya naik, nah itu yang bisa menjadi salah satu fenomena menarik yang bisa kita elaborasi lebih lanjut. Ya, seperti contohnya waktu pandemi COVID-19 tahun lalu ya, awal-awal bulan di tahun 2020 di bulan Maret April kalau nggak salah. Nah, itu ada sebuah fenomena yang berkebalikan dari theoretical-nya. Ya, jadi instrumen-instrumen seperti instrumen yang risk-free aset, ya aset bebas risiko, yang return-nya kecil, ya itu justru volatility-nya kecil. Nah, sementara kebalikannya untuk eh, aset berisiko seperti saham, obligasi jangka panjang, itu return-nya rendah, kemudian volatility-nya melonjak tinggi ya. Jadi tidak sesuai dengan konsep teoretikalnya. Nah, itu yang kemudian kita perlu bisa memiliki tools untuk mengelaborasi hal itu semua sehingga kita bisa menganalisis secara lebih tajam ya. Kira-kira fenomena tersebut itu seperti apa dampaknya bagi berbagai hal yang kita ingin tahu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini di slide ini dikatakan bahwa ada beberapa common features ya, ada beberapa karakteristik umum yang itu biasanya melekat pada berbagai data keuangan. Data keuangan itu adalah saham, ya, harga komoditi, nilai tukar, Bitcoin mungkin ya. Nah, ternyata kalau kita lihat berbagai data keuangan tersebut, mereka memiliki satu karakteristik umum, ya. Apa saja karakteristik umum dari data-data keuangan? Yang pertama bentuk distribusinya adalah leptokurtosis. Leptokurtosis itu berarti distribusinya itu jangkung ya. Jadi kalau misalkan kita punya distribusi normal bentuknya begini ya. Nah, ini katakanlah normal ya. Nah, leptokurtosis itu bentuknya lebih jangkung. Jadi begini bentuknya. Ya. Jadi tailnya di sini ekornya itu lebih lebih kurus ya. Kemudian dia lebih tinggi. Tingginya ini dia lebih tinggi dibandingkan distribusi normal. Itu yang disebut sebagai leptokurtosis. Nah, kalau kalian masih ingat hasil latihan kalian waktu sebelum TS dengan mengumpulkan data return, ya, data return kemudian kita lihat deskripsi statistiknya, kita lihat bentuk distribusinya, maka bisa kita lihat fenomena seperti ini, yaitu distribusi yang sifatnya leptokurtosis. Ya, kalau distribusi normal kita bisa bilang mesokurtosis. Ya, dia tengah-tengah. Nah, kalau lepto berarti dia lebih tinggi. Ada lagi satu lagi distribusi yang lawannya leptokurtosis, saya lupa namanya ya, dia lebih lebih pendek. Ya, artinya lebih gemuk di sisi kanan, sisi kirinya, detailnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan dengan volatility clustering. Ya, atau volatility pasar modal, volatility itu cenderung mengelompok, ya, cenderung tercluster. Ya, jadi waktu kondisi pada periode tertentu di mana di situ ada volatility yang tinggi, maka sampai beberapa periode ke depan itu cenderung volatility-nya tinggi. Ya sama, nanti begitu volatility rendah, maka dalam beberapa periode ke depan cenderung volatility-nya juga rendah. Jadi yang tinggi itu tercluster dengan yang tinggi, yang rendah juga tercluster dengan yang volatility-nya rendah. Fenomena itu disebut sebagai fenomena volatility clustering. Ya, jadi tercluster. Nah, kalau sudah ada volatility clustering, sudah pasti ada autocorrelation di dalamnya. Ya, tidak ada fenomena auto
correlation. Ada fenomena time series process, ya. Pergerakan dari volatility itu tidak lagi sifatnya independen, pasti dependent. Dependent menurut waktu. Kenapa? Karena sudah ada cluster, gitu ya. Jadi misalkan ada periode di mana itu periode krisis misalkan, volatility-nya tinggi, itu kan sudah tercluster. Ada periode di mana lebih stabil, volatility-nya rendah, itu juga sudah tercluster. Nah, itu yang disebut sebagai volatility clustering atau volatility pooling. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut sebagai leverage effect. Ya, leverage effect. Ya, leverage effect ini kalau terminologi kita dengar kata leverage di keuangan, maka asosiasi yang muncul di pemahaman kita adalah hutang. Ya, leverage effect itu adalah efek yang ditimbulkan karena perusahaan menggunakan hutang. Jadi ada perusahaan yang high leverage, ada perusahaan yang low leverage, ada perusahaan yang zero leverage. Berarti perusahaan itu tidak sama sekali tidak menggunakan hutang. Ya, ada perusahaan yang high leverage, berarti utangnya tinggi sekali, ya. Asetnya didominasi oleh hutang. Contoh misalkan BUMN Karya, ya, saat ini mereka hutangnya tinggi sekali. Berarti kita bisa bilang mereka perusahaan yang high leverage. Leverage-nya tinggi. Penggunaan utang untuk mendanai asetnya itu tinggi. Nah, ada disebut leverage effects, ya. Jadi ketika perusahaan meningkatkan hutangnya secara relatif terhadap ekuitasnya, sehingga rasio hutang terhadap ekuitasnya meningkat, ya berarti leverage-nya tinggi, meningkat, maka akan terjadi yang dinamakan leverage effects, yaitu volatility-nya akan cenderung meningkat. Ya, volatility-nya akan cenderung meningkat. Kenapa? Mungkin market membaca itu sebagai sinyal, ya. Entah sinyal jelek, entah sinyal bagus. Tapi ketika terjadi peningkatan hutang yang signifikan, sehingga debt to equity ratio dari perusahaan tersebut meningkat, maka volatility dari saham tersebut di market itu cenderung meningkat. Jadi dengan tiga fenomena ini, leptokurtosis, volatility clustering, leverage effect, maka sudah bisa disimpulkan bahwa model yang sifatnya linier, ya, itu tidak bisa kita pakai untuk menangkap. Linear tidak bisa digunakan, tentu saja ordinary least square juga tidak bisa kita gunakan untuk melakukan estimasi atas fenomena-fenomena ini yang terjadi di data keuangan. Ya, jadi itu fenomena yang terjadi dan kemudian dengan adanya fenomena tersebut kita butuh satu perangkat model yang bisa mengakomodir tiga hal tadi ya, leptokurtosis, volatility clustering, dan leverage effects. Jadi saya harus mereview lagi ya supaya kita juga punya pemahaman yang baik bahwa kalau data kita nggak ada leptokurtosis, nggak ada volatility clustering, datanya terdistribusi normal, jumlah datanya cukup banyak, maka OLS akan mudah digunakan. Tidak ada isu karena data kita data yang bagus ya, data yang behavior-nya itu sangat sesuai dengan syarat-syarat atau kriteria yang dibutuhkan oleh OLS. Tapi manakala data kita itu punya behavior tertentu, di mana behavior data tersebut tidak sesuai dengan asumsi yang ditetapkan oleh OLS, maka mau nggak mau kita harus menggunakan perangkat model yang lain. Contohnya adalah perangkat model yang pada hari ini akan kita bahas. Oke ya. Nah, misalkan kita punya tradisional model ya, model regresi biasa ya, yaitu YT sama dengan ada konstantanya, kemudian ada B2X2T ini variabel independennya sampai BKXKT ini variabel independen ke K gitu ya. Atau kalau mau ditulis secara lebih sederhana ya bentuknya seperti ini. Ya, beta kali X-nya itu kumpulan dari variabel independen beserta parameter koefisiennya. Nah, di sini asumsinya adalah residualnya ya UT, ya UT ini mengikuti distribusi normal. Ini kan cara bacanya UT terdistribusi normal dengan rata-ratanya 0 dan variannya konstan. Nah, variannya konstan ini. Ya, kalau kita lihat variannya konstan, tidak ada subscript T di bawah. Tidak ada subscript T atau time ya. Jadi dengan dinotasikan seperti ini, maka kita mengasumsikan UT atau residual atau error dari model
yang regresi di atas ini itu mengikuti pola distribusi normal dengan rata-rata 0 dan variannya konstan. Ya, maka kita bisa lanjutkan penurunannya ya. Ya, masih di sini dulu ya. Nah, bagaimana kalau kemudian terjadi satu permasalahan pada sisi varians? Ya, pada sisi varians. Nah, itu berarti kita akan kita akan kesulitan untuk menjaga bahwa data kita memiliki varians yang konstan. Residual dari model regresi ini memiliki varians yang konstan. Ya, varians UT sama dengan ya, di mana nilainya bisa berapapun, ya, selama dia konstan itu berarti kan kondisinya homokedastis. Ya, homokedastis. Kalau ternyata ada subscript T di sini, ya saya kasih subscript T. Nah, ini berarti ada pola ya bahwa volatility atau variance dari residual itu akan berubah menurut waktu, ya menurut waktu. Nah, kalau seperti itu maka kita tidak bisa lagi menggunakan model OLS. Oke ya. Nah, ini yang disebut tadi volatility clustering. Ya, volatility clustering itu berarti ada cluster. Di sini ada cluster. Bahasa cluster tuh nggak enak ya didengar hari-hari ini. Ada cluster ya, volatility tinggi ini di 2008, 2009 ya, krisis keuangan global. Kemudian ada periode volatility stabil ya, 2003 sampai ini nih satu cluster lagi. Kemudian ada cluster berikutnya di sini ya. Nah, dari sini kita bisa lihat pasti ada volatility clustering. Ya, ada pada satu periode di mana rentang pergerakan return itu naik turunnya itu swing-nya itu tinggi, ya, gap-nya itu tinggi. Nah, ini maka kita akan bisa melihat disinilah ada volatility clustering, ya. Nah, dengan bentuk seperti ini saja, dengan bentuk grafik seperti ini saja, maka kita sudah bisa menyimpulkan ya atau menduga bahwa financial data yang kita miliki itu tidak sesuai untuk diestimasi dengan menggunakan model-model OLS seperti biasa. Ini datanya daily S&P 500 Index Return ya untuk periode 2003 Agustus sampai Agustus 2013. Nah, berikutnya kalau kita lihat, nah sekarang kita sudah mulai masuk ke definisi dari non-linear model. Ya, apa itu model non-linear? Di sini ada satu penjelasan dari Campbell, Low and McKinley tahun 97. Mereka mendefinisikan bahwa non-linear data jetting proses itu bisa ditulis dengan persamaan seperti yang ada di slide ini. Ya, jadi YT sama dengan fungsi atas residual saat ini dan residual di masa lalu. Ya, jadi UT-1, UT-2, terus ya sampai UT-K itu adalah nilai residual di masa lalu. Jadi YT itu nilainya bergantung pada nilai UT residual saat ini, residual satu periode sebelumnya, dua periode sebelumnya sampai terus ke belakang ya, di mana fungsinya di sini diasumsikan non-linear. Ya, jadi fungsi dalam kurung ini dia disebut sebagai fungsi yang non-linear. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat di bawahnya dibuat satu penjabaran lebih spesifik ya. Ya, di mana G-nya ya kalau kita lihat di sini ini G dalam kurung ini semuanya adalah nilai error di masa lalu. Kemudian nah di sini variance. Nah, satu set ini ya dikalikan dengan sigma kuadrat, ini variance, ya, dalam bentuk variance. Yang ini adalah dalam bentuk residual, yang ini dalam bentuk variance. Dan kemudian kalau kita lihat penjelasannya satu kesatuan model fungsi G ini adalah fungsi yang non-linear, ya, non-linear. Jadi ini non-linear di rata-ratanya, ya, ini non-linear di rata-rata, ya, di rata-rata, sementara yang ini nonlinear di variance-nya atau di volatility-nya.
Nah, di sini kita bisa bayangkan ya bahwa kalau kita punya return Telkom misalkan, ya maka return Telkom itu fungsi nonlinear dari error term-nya, dari residualnya di masa lalu, itu yang G yang pertama, dan yang sekaligus dia fungsi dari variance di masa lalu. Ya, variance dari residualnya di masa lalu. Jadi ada dua komponen fungsi yang membentuk yang digunakan untuk menjelaskan perilaku return Telkom misalkan, yaitu residualnya di masa lalu sama varians dari residualnya di masa lalu juga. Ya, ini yang kita sebut sebagai model non-linear. Nah, jenis-jenis model linear itu ternyata ada banyak ya, tidak hanya satu, ada banyak. Nah, yang pertama adalah sebenarnya meskipun model linear tidak lagi bisa digunakan, tapi paradigmanya, konsepnya itu masih bisa dibawa waktu kita berusaha untuk memahami model non-linear, gitu ya. Dan di beberapa konteks ya, kalau kita ingat lagi penjelasan diskusi kita di pertemuan-pertemuan ekonometrika keuangan awal ya, maka di situ kita ketemu contoh-contoh model non-linear yang kita transformasi menjadi model linear dengan satu teknik tertentu. Contohnya misalkan model Cobb-Douglas, itu kan non-linear. Tapi kita bisa estimasi dengan menggunakan model linear. Gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat secara umum, ya banyak hubungan-hubungan variabel yang ada di finance secara intrinsik sifatnya nonlinear. Ya, maka kemudian kita nggak bisa tutup mata sama fenomena nonlinearity ini, gitu ya. Artinya kita nggak bisa, pokoknya saya maunya pakainya OLS linear, gitu. Pokoknya apapun kita linearkan. Nah, belum tentu bisa seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi ya, apa namanya? Ada hubungan-hubungan yang memang nature-nya dia nonlinear. Nah, dalam model nonlinear yang ada di dalam finance itu ada banyak contohnya ya. Contohnya adalah ArcGarch ya. ArcGarch ini model yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yaitu autoregressive conditional heteroscedasticity ya kepanjangannya, atau GARCH, generalized autoregressive ya conditional heteroscedasticity, sebagai switching model. Jadi ada model time series yang kita set supaya pada periode tertentu modelnya berubah. Kenapa? Ya karena datanya berubah. Ya. Nah, itu kita sebut sebagai switching model. Kenapa? Karena kalau kita melakukan forecast, kadang-kadang itu kan karena di dalam periode periode penelitian itu suka ada eh, periode di mana terjadi structural break ya, terjadi perubahan yang signifikan. Nah, kalau kita pakai satu model untuk mengcapture seluruh periode penelitian, bisa jadi fenomena ekstrim yang terjadi pada satu periode yang krisis tersebut tidak ketangkep. Maka kemudian kita coba dekati dengan menggunakan model switching ya. Atau yang ketiga, bilinear model. Ada beberapa model yang ternyata variabel dependent-nya itu nilainya dummy ya, 0 dan 1. Ya, maka disebut sebagai bilinear model. Kalau sudah seperti itu, maka pasti bukan model yang linear. Ya. Kalau sudah non-linear, maka kita tidak lagi bisa menggunakan OLS. Nah, ini testingnya ya. Ini saya skip saja. Rasanya kita tidak perlu melakukan testing ini untuk mentes non-linearity, karena pada prakteknya kita akan mencoba untuk masuk langsung ya, mengasumsikan karena sudah jelas tadi leptokurtosis, volatility clustering ya sudah pasti non-linear. Maka untuk memodelkan volatility kita tidak akan menggunakan perangkat ini terlalu banyak ya. Jadi saya skip saja. Nah, saya akan langsung masuk ke sini. Nah, sehingga kalau kita lihat fenomena volatility clustering, leptokurtosis ya, maka di finance itu mulai banyak berkembang alternatif model untuk mengukur volatility. Ya, mengukur volatility. Pengukuran volatility yang paling sederhana adalah pengukuran volatility seperti di statistik biasa, kan kita mengukur volatility itu kan variance ya, atau standar deviasi. Ngitung standar deviasi gimana sih? Kan mudah ya. Tinggal kita hitung selisih setiap nilai aktual dengan rata-rata, dikuadratin, dibagi N-1, kemudian diakarin. Nah, itu yang kita sebut sebagai volatility. Ya, tapi tentu punya kekurangan volatility seperti itu. Ya, maka kalau kita lihat di sini,
Karena volatility ini adalah subjek yang sangat penting ya di finance, maka ini menjadi satu area penelitian yang tidak pernah sepi. Contohnya kemarin Bitcoin ya, Bitcoin itu baru jeblok nilainya ya dari posisi sekian ke posisi sekian, cukup tinggi. Itu kan berarti volatility-nya tinggi. Ya orang lihat ini apa namanya investasinya menguntungkan, tapi ntar dulu kita lihat volatility-nya. Nah, kalau volatility-nya tinggi ya berarti ya menguntungkan, tapi risikonya juga tinggi. Ya. Emas misalkan, emas sebagai komoditas. Apakah kemudian dia terbukti sebagai instrumen yang aman, safe haven? Ya, salah satu cara untuk menjawabnya, volatility emas betul lebih pendek, lebih rendah dibandingkan volatility instrumen keuangan yang lain, misalkan saham, ya, falas dan beberapa instrumen keuangan yang lain. Ya, sehingga kita bisa merumuskan kalau memang kita ingin melakukan hedging dengan emas, benar nggak memang bisa hedging dengan emas? Kalau benar, berapa banyak kita harus pegang emas untuk menghedge aneka instrumen keuangan yang kita pegang? Ya, artinya apa? Volatility ini menjadi dasar dari banyak hal yang ada di finance. Yang pertama adalah volatility is one of the most important concept in finance. Tadi saya sudah sampaikan ya, karena high risk, high return. Returnnya gampang diukur, risikonya yang agak sulit untuk diukur. Maka area untuk mengukur risiko dengan menggunakan volatility itu menjadi salah satu konsep yang sangat berkembang di finance. Contohnya kalau kita lihat secara global itu sejak beberapa tahun yang lalu, terutama setelah krisis keuangan global, itu mulai ada indeks volatility. Ya, kalau kalian mungkin nanti bisa lihat, ya, ada yang disebut sebagai volatility index, VIX, ya, volatility index. Nah, orang sering bilang itu sebagai fear index, ya, indeks ketakutan. Kalau volatility indexnya meningkat, berarti ada kekhawatiran yang terjadi di pasar global, ya, di pasar keuangan global. Itu dilihat dari volatility index. Yang kedua, volatility ya yang diukur dengan menggunakan standar deviasi dari return ya, itu biasanya jadi ukuran standar. Jadi kalau kita menghitung Markowitz misalkan ya, tadi seperti yang saya bilang di awal mean variance analysis, nah itu biasanya dia menggunakan standar deviasi. Ya, risikonya berapa sih saham A? Ya, kita lihat standar deviasinya berapa. Risikonya berapa sih portfolio A? Kita lihat standar deviasi dari portfolionya berapa. Ya. Dan yang ketiga, berbagai model value at risk. Kalau teman-teman tertarik di dunia manajemen risiko, ada namanya pengukuran manajemen risiko yang namanya value at risk. Ya, di sini juga standar deviasi adalah salah satu komponen penting untuk mengestimasi volatility. Ya. Juga kalau kita kaitkan dengan formula Black-Scholes di option pricing, juga komponen paling pentingnya adalah volatility atau standar deviasi. Oleh karena itulah, ketika kita bisa mengukur volatility dengan lebih baik, tidak sekedar menggunakan statistik biasa, ya karena tadi ada fenomena leptokurtosis, volatility clustering, yang di mana di situ kita duga ada dependensi ya volatility dari waktu ke waktu, maka ukuran-ukuran standar menjadi banyak kekurangan, ya menjadi banyak kekurangan. Dibutuhkan satu pengukuran standar deviasi atau variance yang itu bisa memasukkan informasi yang terjadi pada setiap waktu time series. Ya, maka kemudian di sini kita butuh several volatility models. Jadi kalau kita lihat ukuran pertama yang kita bisa gunakan untuk mengukur volatility adalah ya, nah tadi standar deviasi biasa ini kan historical. Kita pakai data masa lalu, ya data historis, kita ukur volatility-nya berapa. Ya, nah, dan kemudian volatil itulah yang kita pegang terus untuk menetapkan berapa besar volatility dari satu aset tersebut untuk periode mendatang. Jadi katakanlah misalkan saham Telkom, ya volatility return-nya dengan menggunakan data 5 tahun terakhir adalah 13%. Ya. Nah, 13% itu kita pakai terus kalau ditanya orang berapa volatility Telkom nih menurut kamu untuk kedepannya 13%. Kenapa? Karena data historisnya bilang 13%, gitu ya. Maka di sini kita
punya kemungkinan bias, ya, punya kemungkinan bias. Kenapa? Karena tidak memasukkan komponen time series di dalam estimasi volatility. Maka kemudian perlu ada perbaikan, ya. Jadi ini kita sebut sebagai model free, tidak pakai model, langsung kita hitung saja. Ya, maka perbaikan berikutnya untuk memasukkan komponen time series pada pengukuran volatility, kita bisa menggunakan aneka model pada pengukuran volatility. Ya, misalkan model free tadi ya, standar deviasi, atau juga kita bisa gunakan square return. Ya, square return, kita hitung return. Hari ini ketemu returnnya katakanlah 1%, kita kuadratin. Ya, kita kuadratkan. Itu kita sebut sebagai square return, ya, return kuadrat. Ini juga salah satu cara untuk mengukur volatility. Jadi kan kalau ini ya, standar deviasi biasa kan rumusnya di bagian atasnya ya, pembilangnya itu kan dia return dikurang return rata-rata. Ya, dikurang rata-rata return. Kuadrat ya. Rata-rata nanti dibagi N-1 kemudian diakarkan. Tapi N-1-nya nggak akan berubah, akarnya juga nggak akan berubah. Yang berubah adalah bagian atas kan, return dikurangi rata-rata return kuadrat. Nah, rata-rata return di bagian rata-rata return ini biasanya nilainya sama dengan 0 kalau kita bicara return saham. Di return dikurang 0 kuadrat berarti kan return kuadrat. Ya, makanya yang square return ini bisa kita gunakan sebagai salah satu cara untuk mengukur volatility, ya, yaitu dengan menggunakan square return. Ya. Nah, yang kedua adalah kita bisa gunakan high price to low price. Ini rasio, jadi harga tertinggi, ya, harga tertinggi dibagi dengan harga terendah dalam satu hari, ya. Jadi misalkan saya punya saham Unilever, ya, harga terendahnya adalah 6.000, harga tertingginya dalam hari itu adalah 7.000. Nah, itu berarti volatility tinggi, kan 7.000 dibagi 6.000. Sementara ada saham lain harganya tertingginya adalah 6.000. Terus kan seperti itu. Ya, maka kita bisa bilang bahwa saham yang kedua volatility-nya lebih rendah ketimbang saham yang Unilever tadi. Kenapa? Karena rasio antara high price terhadap low price-nya itu lebih tinggi yang Unilever ketimbang saham yang tadi, yang satu lagi, gitu ya. Nah, itu salah satu cara untuk mengukur volatility. Ya. Nah, jadi dengan menggunakan dua ukuran yang kita sebut sebagai model free, ini kita sudah bisa mengukur volatility. Tapi tentu saja tidak time varying ya, tidak berubah menurut waktu. Nah, sehingga kalau untuk mengetahui model, kalau kita ingin mengetahui atau mengukur volatility yang berubah menurut waktu, kita bisa menggunakan model parametrik, ya, model parametrik. Nah, contohnya adalah model ARCH, ARCH ya, dan family-nya. Kenapa disebut family? Karena pengembangannya banyak banget ya. Ini disebut sebagai autoregressive conditional heteroscedasticity. Atau ada juga yang kita sebut sebagai model implied volatility ya. Cuman keterbatasan dari dua pilihan ini, model parametrik sangat tergantung pada asumsi distribusi. Ya, misalkan di model ARCH asumsi distribusinya apa? Distribusi T atau distribusi yang lain. Ya, kalau distribusinya tidak diasumsikan, maka akan sulit untuk diestimasi. Nah, ini ya rekan-rekan sekalian, kalau kita review lagi, ini OLE, ini regresi yang kemarin kita bahas, ya. Asumsinya adalah varians dari UT, varian dari UT ini sama dengan sigma kuadrat, tapi sekarang ada subscript-nya. Ya, subscript-nya adalah U. Ya, kita sudah belajar sebelum UTS, kalau varians dari error ini tidak konstan, maka akan terjadi heteroscedasticity dan kemudian menyebabkan standar error estimate-nya menjadi salah, ya, menjadi salah. Nah, apakah kemudian varians dari error akan konstan menurut sepanjang waktu? Untuk kebanyakan data keuangan ternyata tidak. Jadi heteroscedasticity adalah fenomena yang sangat umum pada data-data keuangan.
Begitu kemudian kita memaksakan bahwa heteroskedasticity itu harus hilang, maka sebenarnya kita menghilangkan karakteristik unik data kita yang ada pada data keuangan kita. Maka kemudian para saintis ya itu berusaha untuk memikirkan membuat satu model yang bisa mengcapture isu heteroskedasticity. Nah, salah satu model yang paling populer adalah model autoregressive conditional heteroskedasticity ya. Ini dipopulerkan oleh Engel ya, Engel tahun 82 ya. Robert Engel beberapa tahun lalu sebelum pandemi dia sempat ke Indonesia ya, jadi semacam dosen tamu lah, gitu ya. Cuman sayangnya nggak datang ke UI ya, datangnya ke kampus lain. Jadi Robert Engel pernah datang ke Indonesia dan dia memberikan semacam penjelasan yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat ya apa model arch yang di-create oleh si Engel, kita lihat di sini variance dari UT kita simbolkan dengan sigma T kuadrat ya, sigma T kuadrat ya, lambang variance ini itu sama dengan variance dalam kurung UT ya. Variance dalam kurung UT kemudian dikasih given ya, di conditional ini ya. Garis tegak lurus itu kita bacanya conditional. Jadi sigma variance dari UT, conditional nilai UT di periode sebelumnya, ya berarti nilai UT di sini tidak independen. Nilai UT di sini adalah tergantung dari UT-1, UT-2, dan seterusnya. Ya. Jadi variance dari UT, ya nulisnya seperti itu sama dengan expected, ya. UT ya data UT pada setiap titik waktu dikurangi dengan nilai UT rata-rata ya. Ini di sini simbolnya adalah EUT. EUT itu kan nilai rata-rata dari UT. Sama seperti yang saya tadi tulis di slide sebelumnya ya, bahwa variance UT sama dengan expected expected nilai UT dikurangin expected UT ya kuadrat. Ya, given apa? Conditional informasi residual yang terjadi di periode sebelumnya. Dan kemudian kita bisa asumsikan yang namanya residual itu rata-ratanya 0 ya. Nah, nanti silakan cek aja tuh di model regresi dengan return saham, mayoritas residualnya itu pasti sama dengan 0. Makanya di sini diimpose, diasumsikan expected atau rata-rata UT sama dengan 0. Sehingga persamaan ini berubah menjadi persamaan yang kedua. Ya, lihat di sini sudah tidak lagi dikurangin, tapi langsung dikuadratkan saja. Expected UT kuadrat kondisional terhadap UT-1, UT-2, dan seterusnya. Jadi dengan penjelasan singkat seperti ini, maka bisa disimpulkan bahwa current value dari variance residual atau variance error itu sangat bergantung pada previous core error terms. Ya, jadi nilai error kuadrat di periode sebelumnya. Ya, maka dari sini ada kita bisa bangun si Engel menulis satu model sederhana di mana modelnya dia sebut sebagai autoregressive ya conditional heteroskedastic model ya, autoregressive conditionally heteroskedastic model, ARCH ya, disingkat ARCH ya. Jadi ARCH itu adalah model variance di mana variabel dependennya adalah variance residual ya, sigma T kuadrat, dan variabel independennya adalah residual di periode sebelumnya kuadrat. Ya, dikuadratin ya. Kita lihat di sini nih. Ya, komponen UT-1 kuadrat. Ini disebut sebagai model ARCH 1. Ya, ARCH di leg 1. Bisa nggak ARCH leg 2? Bisa, berarti tambahin aja di sini. Ya, UT-2 kuadrat, alfa 2, UT-2 kuadrat, alfa 3, UT-3. Sisi kanan persamaan, kecuali konstanta, kecuali intercept, semuanya dalam bentuk kuadrat. Ya, UT-1 kuadrat, UT-2 kuadrat, UT-3 kuadrat, dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai model ARCH. Sehingga kalau digeneralisir, ditulis dalam bentuk umum, kita punya model minnya ini, ya, ini model minnya, tapi sekarang ada perubahan penulisan notasi. Yang ini kita tadinya nggak ada subscript T, sekarang menjadi ada subscript T. Ya, yaitu sigma T kuadrat. Ini berarti variance dari residual itu time varying atau heteroskedastic.
Nah, untuk menangkap heteroskedasticity dari varians, maka varians dibuat data generating prosesnya. Jadi varians T kuadrat sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 UT minus 1 kuadrat. Tentu saja karena ini model time series, ini kita bisa panjangkan ya. Kita bisa panjangkan sampai lag tertentu. Maka di sini bentuk umum dari model arch adalah arch dalam kurung Q. Ya, arch dalam kurung Q. Ya, jadi tergantung Q-nya itu panjang lag-nya berapa. Ya. Nah, di jurnal-jurnal ilmiah, di artikel ilmiah, ya sigma T kuadrat ini sering ditulis HT. Ya, jadi mirip-mirip ya kalau kalian ketemu di artikel HT apa ya HT? Dia nggak jelasin lagi, yaitu berarti variance dari error. Ya, variance dari error. Jadi kalau saya punya model arch 3, ya arch 2, ya berarti cuma sampai sini. Ya, ininya nggak ada. Cuman sampai UT minus 2 kuadrat. Itu ya. Nah, ini saya skip aja. Nah, untuk mengetahui ada arch effect ya, ada heteroskedasticity di dalam data kita atau tidak, kita bisa menggunakan yang disebut sebagai arch effect. Jadi yang pertama kita estimasi dulu ya, regresi biasa ya, regresi di level min-nya. Setelah itu kita akan mengevaluasi UT-nya ini. Ya, di tahap kedua kita punya UT kuadrat sebagai variabel dependent dan variabel independennya adalah nilai variabel adalah residual kuadrat tapi pada nilai lag-nya ya UT minus 1 kuadrat, UT minus 2 kuadrat. Dan kemudian nanti kita akan lihat R square-nya berapa. Nanti kita akan lihat ya apakah di leg 1 signifikan, leg 2-nya signifikan, leg 3-nya signifikan, dan seterusnya. Kalau sampai leg 3 signifikan, tapi setelah leg 3 tidak signifikan, berarti arch-nya adalah arch 3. Ya, panjang leg-nya adalah arch 3. Panjang leg-nya adalah 3. Kalau misalkan dia 100, ya berarti arch-nya adalah panjang leg-nya 100. Jadi modelnya menjadi panjang sekali. Gitu ya. Itu yang disebut sebagai arch effect. Ya, dia menggunakan joint hypothesis ya seperti ini. Nah, dengan menggunakan skema tersebut ada problem nih ya. Gimana cara kita memutuskan panjang Q-nya berapa? Panjang Q-nya berapa? Apakah leg 2, atau leg 100? Ya, maka dalam banyak kasus panjang leg Q ini bisa menjadi sangat besar. Ya, kalau leg 100 itu kan modelnya menjadi terlalu rumit. Ya, sementara kita ingin model yang sifatnya parsimoni, model yang lebih sederhana, model yang lebih simple. Dan yang ketiga ini yang paling penting bahwa dalam model arch yang leg-nya panjang, ya ada kemungkinan hasil estimasinya begitu kita running pakai Fuse, kok hasil koefisiennya itu negatif. Nah, itu nggak boleh dalam model arch, ada syarat namanya non-negativity constraint ya. Koefisien atau parameter dari model, dari variabel-variabel yang ada dalam model arch itu tidak boleh negatif, dia harus positif. Kenapa harus positif? Ya karena ini sudah menggunakan model nonlinear di mana semua bentuknya di dalam persamaan adalah kuadratik. Kalau kita lihat ya. Ini kan kuadrat semua nih. Ini kuadrat, kuadrat ya, kuadrat. Kalau saya kembalikan ke sini ya. Ini kuadrat ya. Jadi alfa 1, alfa 2 ini nggak boleh negatif, dia harus positif. Kalau negatif berarti ada something wrong pada hasil estimasinya. Nah, itu menjadi problem karena pada model ArchQ ini ada masalah non-negativity constraint yang mungkin untuk dilanggar, which is itu nggak boleh. Ya. Nah, maka dengan adanya kekurangan ini, ahli ekonometrik berikutnya berusaha untuk membuat satu model yang sifatnya bisa memperbaiki model arch awal yang tadi sudah di-develop oleh Engel tahun 82. Nah, kemudian tahun 86 ya, 4 tahun kemudian ya ada econometrician namanya Borislev ya. Borislev itu membuat satu generalize ya, model yang sifatnya generalize, maka disebut model Garch. Ya, jadi ada arch, sekarang tambahin kata G ya, huruf G jadi Garch ya. G-nya adalah generalize.
Nah, bentuk generalized arch versi yang paling simpel 1-1 ini seperti ada di persamaan 1-1 di persamaan 1 ini. Ya, kita lihat ya. Jadi the variance equation-nya menjadi di sisi kanannya itu berubah satu, ada satu komponen, yaitu variance saat ini dipengaruhi oleh nilai residual kuadrat satu periode sebelumnya dan juga dipengaruhi oleh varians pada periode sebelumnya. Ya, ini kan sama-sama ya. Ini varians, sisi kiri varians, sisi kanan juga ada varians. Tapi yang sisi kiri ini variansnya T saat ini, yang sisi kanan variansnya T-1 ya, previous ya, previous variance, variance periode sebelumnya. Jadi bedanya dengan model arch adalah di komponen yang terakhir ini. Di model arch 1 tadi di slide sebelumnya itu sama UT minus ini dimasukkan satu variabel tambahan. Jadi simple ya. Tambahan dari Boler-Slope itu dia cuma masukin satu variabel. Tapi ternyata begitu dibuktikan secara matematik, model ini menjadi model yang sangat superior, menjadi model yang sangat baik ya jika dibandingkan dengan model arch ya, terutama dalam konteks mengatasi berbagai kekurangan-kekurangan yang ada pada model arch. Gitu ya. Nah, sama waktu kita menurunkan ARMA ya, katakanlah kalau model persamaan 1 ini kita rubah menjadi leg 1 sisi kirinya, maka sisi kanannya kan berubah menjadi leg 2. Ya kan, ini T-1, T-1, yang ini T. Yang ini T-2, T-2, yang ini T-1. Yang di bawahnya, sisi kirinya variabel independennya di sisi kanan adalah T-3 ya. Nah, terus T-3, T-4, T-4, T-5 dan seterusnya. Kita substitusikan yang ini ya, yang ini ke persamaan 1 ya. Jadi menjadi seperti ini bentuknya, alfa 0 ditambah alfa 1 UT minus 1 kuadrat ditambah beta, kemudian masukkan komponen persamaan yang ini ya, untuk substitusi ke poin yang ini ya. Substitusi ke dari sini ke sini. Sehingga hasilnya menjadi kalau kita buka alfa 0 plus alfa 1 UT minus 1 kuadrat, alfa 0 beta ditambah alfa 1 beta. UT minus 2 kuadrat ya, UT minus 2 kuadrat dan beta kali sigma T minus 2 kuadrat. Terus kita panjangin lagi ya. Kita substitusi lagi terus ya, karena di sini berakhirnya T minus 2, nah, kemudian kita substitusi T minus 2 masuk ke sini. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga terus substitusi terus. Ya, dan terus sehingga kita punya seperti infinite, kalau makin lama makin tak hingga ya, masukin terus ya T-3, T-4 dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Ya, persamaan seperti ini. Ya. Kita lihat sekarang di sisi kanan yang tersisa hanyalah komponen parameter koefisien yaitu beta ya, dan kemudian varians awal, varians pada periode 0, dan yang menariknya di sini UT minus 1 ya, UT minus 1. Sehingga kalau kita lihat ya, model GARD 1-1 yang sudah kita turunkan ini merupakan bentuk yang sederhana dari model arch pada leg yang tak hingga. Jadi kan tadi arch itu panjang legnya mau berapa sih? Katakannya 100. Nah, begitu ada model GARD 1-1, itu sudah bisa disederhanakan. Artinya apa? Model GARD 1-1 itu sudah bisa menangkap berbagai fenomena heteroskedasticity yang legnya panjang. Dia bisa digunakan untuk menangkap fenomena heteroskedasticity yang legnya pendek, juga legnya panjang, udah simple, yaitu GARD 1-1. Ya, seperti yang ini. Ya, jadi ini model ini sudah bisa mengatasi permasalahan infinite apa tadi yang ini ya, very large pada leg arch-nya, gitu ya. Nah, meskipun kita bisa extend juga bahwa model GARCH itu bisa leg-nya juga ditetapkan berapapun kita mau, tapi apa namanya, pada prakteknya di banyak artikel ilmiah itu jarang sekali ada penelitian menggunakan model GARCH ya dengan panjang legnya lebih dari 1.
Jadi guard 1-1 itu udah model yang paling general deh. Nggak ada guard 1-2, guard 2-2, guard 2-1, guard 3-3. Secara ekonometrik bisa, tapi secara penerapan jarang banget ada orang pakai model selain guard 1-1. Kalau modelnya adalah model guard, gitu ya. Nah, kenapa model Gauge dianggap lebih baik ketimbang model Arch ya? Dia disebut sebagai model yang lebih sederhana sehingga menghindari kita dari fenomena overfitting ya, melakukan estimasi yang terlalu berlebihan. Yang kedua, kemungkinan untuk terjadinya non-negativity constraint ya, kemungkinan untuk asumsi non-negativity constraint ini dilanggar itu sangat kecil kalau kita bandingkan dengan model Arch gitu ya. Nah, sehingga model Garch ini menjadi model pamungkas ya untuk volatility. Kalau ingin mengukur volatility dengan mengakomodir conditional heteroscedasticity itu biasanya yang menjadi alternatif pertama adalah model Garch. Model Arch-nya itu sudah tidak lagi banyak digunakan. Meskipun demikian, model Arch itu kontribusi besar ya, angle. Jadi kalau nggak ada model Arch, model Garch juga nggak ada. Ya, maka di sini kalau kita bicara model untuk heteroscedasticity, maka nama Robert Engel itu masih menjadi salah satu nama besar ya. Nah, dari pengukuran-pengukuran yang tadi, kita masih tetap bisa menghitung ya unconditional variance-nya berapa. Jadi, kalau kita menggunakan model GARD seperti ini, maka kita kan bisa prediksi nih, ya variance besok berapa. Ya, kalau hari ini datanya sudah diketahui, maka bisa kita hitung variance besok berapa. Ya, jadi kita bisa lihat, oh variance Telkom 2 hari yang akan datang berapa? Akan lebih tinggi atau lebih rendah? Ya, kalau lebih tinggi ya kita harus jaga-jaga ya, apakah kita akan jual ataukah gimana? Ya, artinya apa? Kita sudah punya prediksi atas tingkat risiko yang akan terjadi pada satu instrumen keuangan di periode mendatang dengan menggunakan model Garch. Jadi kalau ini kita bawa ke model portfolionya Markowitz misalkan, ya waktu kita mau menghitung bobot, berapa saya harus alokasikan uang untuk saham A, B, C, kalau kita bisa mengukur volatility setiap saham A, B, C tadi dengan menggunakan model Arch, maka kita bisa main-mainin terus tuh. Ya, oh saham A minggu depan itu volatility-nya akan naik, saham lebih rendah mudah melakukan rebalancing ya, men-switch mana yang akan kita tambahkan uangnya, mana yang akan kita kurangi uangnya dan sebagainya. Nah, secara keseluruhan unconditional variance-nya itu bisa dihitung dengan menggunakan parameter-parameter yang ada pada model ya. Di sini ada model alfa, ada parameter alfa, ada parameter beta ya. Nah, di sini kita bisa lihat alfa 0 dibagi 1 minus alfa 1 ditambah beta itu yang kita sebut sebagai unconditional variance. Jadi dari model Garch ini kita mau tahu Telkom berapa sih volatility-nya? Ya kan? Kalau dari model ini kan kita belum ketemu angka pastinya berapa. Nah, dengan dirubah sedikit kita bisa jawab, oh unconditional variance-nya atau volatility-nya sekian. Gitu ya. Tapi dengan syarat apa? Alfa plus betanya itu kurang dari 1. Ya, ini seperti unit truth pada model ARMA. Ya, kalau alfa dan betanya sama dengan 1, maka itu disebut sebagai integrated gauge. Ya, kalau lebih dari 1 lebih dari sama dengan 1 itu disebut ada isu non stationarity pada variance. Ya. Sehingga variansi itu tidak konvergen. Maka kita harus hati-hati nih kalau ada variabel, kita modelkan Garch-nya, ternyata alfa plus betanya lebih dari 1, nah itu berarti kita perlu cek lagi datanya. Oke ya. Nah, estimasi model Arch-Garch ini menggunakan namanya maximum likelihood. Ya, metode estimasinya ini ya, maximum likelihood. Bukan OLS, karena di sini dibilang we cannot use ordinary least square. Tapi kita bisa gunakan maximum likelihood. Ya, karena sudah nonlinear. Kalau sudah nonlinear pasti pakai maksimum likelihood. Apa itu maksimum likelihood? Intinya, kalau di sini ada gambarnya nggak ya? Waduh, nggak ada ya. Sayangnya. Bayangkan kita punya grafik kurva hiperbola, hiperbola atas, hiperbola bawah. Tugas kita itu kan kita menemukan titik tertinggi atau titik terendahnya, ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai maksimum likelihood. Jadi dari kita asumsikan
distribusinya apa dulu, maka kemudian kita coba untuk menentukan parameternya dengan menggunakan teknik-teknik aljabar yang dikenal dengan maksimum likelihood. Gitu ya. Jadi ini bentuknya seperti ini ya, maka disebut ada L ya, likelihood-nya begini, fungsinya. Ya, ini menurut saya teknis banget ya, mungkin kita skip aja. Apa namanya? Dan model GARCH ini banyak ya, ada ini yang sampai yang saya jelaskan tadi, ya, model GARCH-nya adalah masih model symmetric GARCH. Ya, nanti akan ada model asymmetric GARCH. Ya, ada asymmetric GARCH, ada exponential GARCH, ada macam-macam ya. Makanya disebut sebagai GARCH family. Banyak banget apa namanya pengembangan-pengembangannya. Saya kira sampai di sini dulu ya untuk sebagai bridging dari materi ada kaitannya, dan kemudian nanti untuk operasionalisasinya di eFuse nanti saya akan berikan apa namanya video ya, video tutorialnya. Jadi kalian bisa menggunakan video tutorial tersebut untuk belajar estimasi model GARCH di eFuse. Jadi dari data yang kalian pakai waktu UTS, kalian bisa cek tuh ya, kalian bisa kembangkan lagi sampai ke model GARCH ya, dengan ngecek ke video tutorial tersebut. Nah, maka minimal kalian paham cara estimasinya ya, maka kalian akan lebih mudah untuk apa namanya memahami materi-materi GARCH tadi yang sudah saya sampaikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada nanti cek di WA Group ya. Saya sampaikan itunya link link video untuk apa namanya tutorial GARCH di eFuse. Tolong kalian lanjutkan ya hasil pekerjaan kalian sampai UTS kemarin, kemudian kalian extend sampai GARCH. Yang minggu depan kita bahas ya. Minggu depan kita bahas seperti pertemuan sebelum UTS. Nanti setiap kalian diminta untuk share screen ya, share screen eFuse-nya ya, hasil estimasi GARCH di eFuse-nya masing-masing. Jadi tolong dipersiapkan supaya tidak lagi ada masalah eh, apa namanya ngerjainnya di laptop yang lain dan sebagainya, sehingga nanti bisa lebih mudah dalam ngecek apakah hasil operasionalisasi GARCH kalian di eFuse itu sudah benar atau belum. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.